If you close your eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arfiana Muharani dari Universitas Negeri Padang. Oke, pada channel kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Nah, apa sih sistem pencernaan pada tubuh manusia? Nah, sistem pencernaan adalah organ-organ yang ada di dalam tubuh kita yang mana nantinya berfungsi sebagai mengolah makanan-makanan yang kita makan sehari-harinya yang nantinya akan diserap oleh tubuh untuk menjadi energi ataupun kebutuhan energi bagi tubuh kita nantinya. Nah, apa saja sih fungsi dari sistem pencernaan ini? Nah, sistem pencernaan ini berfungsi sebagai menyerap sari makanan, lalu sebagai memecah molekul yang lebih kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Sistem pencernaan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada mulut, usus, lambung, dan anus. Dalam pengolahan makanan di dalam tubuh kita, apa saja sih yang diambil dari makanan yang kita makan tadi? Nah, yang kita ambil dari makanan tadi itu ada nutrisi, di mana nutrisi ini dimanfaatkan oleh tubuh kita dalam proses metabolisme. Atau nutrisi ini juga sering disebut dengan zat gizi atau gizi. Nah, dari channel yang saya bahas kemarin membahas tentang zat gizi. Nah, zat gizi ini terbagi menjadi beberapa bagian pula. Yang pertama ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral. Dalam penyerapan nutrisi dari makanan ke dalam tubuh, ada beberapa organ tubuh yang berperan penting dalam mencerna dan menyerap sari-sari makanan. Nah, diantaranya yang pertama ada mulut, di mana di dalam mulut ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada gigi. Gigi ini berfungsi sebagai memotong dan mengoyak makanan. Yang kedua ada lidah, sebagai mengoper makanan ke gigi agar mudah dihaluskan dan ditelan. Nah, yang ketiga ada air lidah, sebagai cairan yang mempermudah dalam menghaluskan makanan dan membantu mendorong makanan ke dalam lambung sebagai produksi enzim. Setelah makanan dikunyah oleh mulut kita, nah nanti makanan itu akan didorong dan akan melalui saluran yang bernama kerongkongan atau esofagus. Nah, esofagus ini merupakan saluran panjang yang menuju ke arah lambung, di mana fungsinya sebagai penyalur makanan yang langsung menuju ke lambung kita untuk diproses selanjutnya. Setelah melalui esofagus atau kerongkongan tadi, makanan akan menuju ke lambung, di mana di lambung ini makanan akan diproses menjadi bubur atau seperti pasta. Dalam pemrosesan makanan di lambung tadi, ada beberapa enzim yang membantu lambung, yaitu ada pepsin, renin, asam klorida, dan lipase gastrik. Setelah makanan ini dihaluskan, nah makanan ini akan menuju ke usus halus, di mana di usus halus ini akan terjadi penyerapan sari-sari makanan dan didistribusikan oleh darah. Setelah sari-sari makanan tadi telah diserap oleh usus halus, maka akan menuju ke usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter. Nah, kolon terbagi menjadi 3, yaitu ada kolon ascendens yang berfungsi sebagai penyerapan air dan nutrisi, kolon transversum dan kolon descendens yang berfungsi untuk mendorong sistem pencernaan menuju rektum. Nah, saluran pencernaan yang terakhir ini adalah rektum dan anus, di mana fase ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila fase sudah mulai keluar, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Ternyata sistem pencernaan juga memiliki beberapa gangguan. Gangguan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada pola makan yang salah, lalu ada infeksi bakteri, lalu kelainan alat pencernaan. Nah, contoh dari gangguan sistem pencernaan ini yang pertama ada diare, di mana penyebab diare ini antara lain stres, makanan tertentu, atau organisme yang merusak dinding di usus. Ciri-ciri diare seperti fase mengandung banyak air, lalu dehidrasi, dan sering mengalami buang air besar. Gangguan sistem pencernaan berikutnya ada konstipasi atau sembelit, di mana sembelit ini sering terjadi jika bubur masuk ke usus dengan sangat lambat, air terlalu banyak diserap oleh usus. Nah, penyebab sembelit ini adalah kurangnya mengkonsumsi makanan yang berserat dan banyak mengkonsumsi daging. Ciri-ciri sembelit adalah susahnya buang air besar. Gangguan selanjutnya ada tekak lambung,
di mana pertahanan mukus rusak dan enzim pencernaan akan memakan lapisan bagian kecil dari lapisan permukaan lambung, sehingga lapisan lambung itu bolong. Di mana jika hal ini terus terjadi, maka akan mengakibatkan berlubangnya dinding lambung sehingga isi lambung jatuh ke rongga perut. Ciri-ciri tukak lambung sendiri adalah adanya rasa panas dan terbakar pada bagian perut atas, lalu mual dan muntah, dan diare yang parah. Gangguan sistem pencernaan berikutnya ada radang usus buntu, di mana sepotong fases yang keras akan memblokir usus buntu, yang menyebabkan peradangan dan dapat pula disebabkan oleh infeksi bakteri gastrointestinal. Ciri-ciri dari radang usus buntu sendiri yaitu nyeri perut yang mendadak, demam, gangguan pencernaan, mual dan muntah, perut yang membengkak. Selanjutnya ada peritonitis, di mana merupakan peradangan pada selaput perut. Lalu ada kolik, yaitu salah cerna akibat makanan yang merangsang lambung, seperti alkohol dan cabai yang mengakibatkan rasa nyeri pada perut. Nah, itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.